Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang implementasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi murid. Sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai sebuah tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang positif. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Salah satu bentuk implementasi lingkungan positif adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama, baik secara tersirat maupun tersurat oleh semua peserta didik kita. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan atau tata tertib yang dibuat di sekolah. Peraturan atau tata tertib dapat saja membuat siswa kita atau murid-murid kita menjadi tidak nyaman atau bahkan merasa tertekan. Keyakinan kelas dapat menjadi rambu-rambu untuk menciptakan kedisiplinan murid yang lahir dari dalam diri mereka dan bukan sebagai sebuah keterpaksaan. Dengan keyakinan kelas, mereka menyadari dan memahami makna di balik keyakinan yang telah disepakati bersama. Yuk kita membuat keyakinan kelas. Kalau biasanya di dalam kelas kita membuat aturan atau tata tertib, maka dalam kelas ini saya tidak akan membuat aturan-aturan yang mungkin akan membuat Anda merasa tertekan. Kita akan mencoba untuk membuat kesepakatan atau keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita yakini bersama, yang akan mengatur kita untuk mendisiplinkan diri. Lembaran-lembaran yang saya berikan. Tidak usah nanti saya pandu apa yang akan. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Mau? Siapa yang mau dihargai? Semua mau dihargai. Nah, oleh karena itu tentu saja kalian juga harus bisa menghargai orang lain supaya kalian bisa dihargai. Saya kira itu poin pertama. Sudah bisa ditulis Pak? Sudah? Kira-kira kalau misalnya saling menghargai dan saling menghormati itu adalah nilai yang baik atau yang buruk? Baik ya. Kita akan melaksanakannya di dalam kelas kita. Jadi tindakan kita dalam kelas harus mencerminkan apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi, apakah kita sepakat bahwa memanfaatkan fasilitas yang ada seperti HP dan sebagainya untuk kegiatan pembelajaran? Perlu ya? Oke, jadi kalian bisa menuliskannya tentang apa. Kesepakatan yang kita sudah buat, yang pertama saya melihat dari sini. Sepakat kelas ini sepakat bahwa sangat penting untuk saling menghormati dan menghargai. Oke.
Oke, kemudian kesepakatan yang kedua adalah sepakat untuk berlaku sopan di dalam kelas. Baik, saya kira itu kesepakatan yang telah kita buat sangat menarik untuk kita terapkan dalam kelas ini. Ini akan menjadi keyakinan di dalam kelas kita bersama. Hal berikutnya yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Restitusi bukanlah hukuman yang tidak terencana. Berikut ini adalah implementasi dari restitusi di sekolah. Selamat pagi, Lus. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Ada apa ya Bapak memanggil saya? Saya cermati tugas-tugas kamu di mata pelajaran saya banyak yang kamu tidak kerjakan. Bahkan catatan kamu banyak yang tidak lengkap. Iya, betul Pak. Apakah ada kendala dalam penyelesaian tugas kamu? Tidak Pak. Tidak perlu takut untuk menyampaikan apabila kamu mengalami kendala. Karena bukan kamu saja yang pernah mengalami kendala dalam mengerjakan tugas. Banyak juga teman-teman kamu yang mengalami kendala seperti itu. Iya Pak. Saya banyak pekerjaan di rumah. Sepulang sekolah, saya bantu om saya untuk cari pakan ternak di kandang. Pasti sepulangnya kamu merasa capek ya? Saya juga kalau habis kerja keras itu saya sangat capek. Kalau pulang ke rumah, apalagi yang kamu kerjakan? Saya kalau pulang rumah Pak, karena saya capek, saya langsung istirahat. Dan biasanya saya juga main game. Apalagi di rumah saya banyak sepupu saya. Dan mereka biasa ajak saya main game Pak. Wajarlah kamu tidak mengerjakan tugas kamu dengan baik dengan kondisi lingkungan seperti itu. Iya Pak, di tempat saya juga banyak anak-anak yang lulus sekolah. Masih beruntung kamu hanya tidak mengerjakan tugas. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi dari itu. Misalnya kamu tidak masuk ke sekolah pada jam pelajaran. Iya. Oke, mari kita lihat tindakan kamu yang tidak mengerjakan tugas. Apakah kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip yang kamu yakini? Tidak Pak. Jadi kira-kira nilai-nilai atau keyakinan apa yang tidak sesuai? Saya harusnya lebih bertanggung jawab dan lebih mengutamakan pekerjaan di sekolah dibanding pekerjaan di rumah Pak. Apakah kamu meyakini bahwa belajar itu lebih penting untuk kamu? Saya sangat yakin Pak. Iya, setuju. Sebagai siswa, kamu seharusnya lebih mengutamakan pelajaran kamu dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Iya Pak, saya pasti bisa. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi dan fokus pada tujuan saya, yaitu belajar. Iya, menurut kamu bagaimana kira-kira rasanya menjadi orang seperti yang kamu sudah sebutkan tadi? Ya bangga lah Pak, bisa bertanggung jawab, apalagi kalau kita bisa mendapatkan prestasi di sekolah. Baik, bagaimana kira-kira hal yang kamu bisa lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Saya akan berusaha membagi waktu saya. Saya akan mengurangi waktu untuk bermain game dan memperbanyak waktu untuk belajar. Dan di rumah, saya akan menyiapkan tempat bagi saya untuk belajar dengan tenang. Baik, semoga kamu bisa mengusahakannya. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Lus Patan. Saya siswa SMA Pelitaran Tepau, kelas 12 MIPA 2.
Saya sangat senang dengan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pak Seth. Mengapa? Karena penyelesaian masalah yang dilakukannya tidak mencari kesalahan-kesalahan saya, tetapi justru bagaimana caranya dia dapat memperbaiki masalah itu. Dengan metode ini kita tidak tertekan, tetapi justru kita merasa sangat nyaman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi bagi kita. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa materi terkait dengan tugas kami di kegiatan guru penggerak. Salah satu tugas kami adalah untuk berbagi materi kepada teman-teman guru di sekolah. Dan pada kesempatan ini salah satu tugas yang diberikan adalah memberikan berbagi materi tentang budaya positif di sekolah. Kemudian latar belakang dari materi ini adalah bahwa kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran itu sebaik-baiknya untuk siswa kita. Jadi fokus pendidikan yang kita laksanakan, pembelajaran yang kita laksanakan adalah kepada murid kita. Dan salah satu langkah yang kita dapat tempuh supaya pembelajaran dapat maksimal di sekolah adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Apabila kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, maka seharusnya pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah akan lebih maksimal juga. Dengan budaya yang positif, maka siswa kita akan merasa nyaman. Jadi kita memberikan kenyamanan kepada siswa kita. Apabila siswa kita merasa nyaman, maka tentu mereka akan lebih optimal dalam menerima materi pelajaran. Bagian yang pertama dari materi ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tentu kita semua paham bahwa untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, kita harus melakukan disiplin. Jadi apabila kita disiplin di sekolah, maka tentu kegiatan pembelajaran akan lebih maksimal juga. Apabila tidak disiplin, maka tentu kita tidak akan teratur di sekolah. Dalam kegiatan disiplin itu tentu kita melakukan kontrol kepada murid-murid kita. Namun apakah disiplin yang kita lakukan, kontrol yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya? Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bukan untuk mengontrol murid-murid kita, tetapi justru menekan murid-murid kita. Kalau misalnya murid kita tertekan di sekolah, maka mereka akan susah untuk menerima pelajarannya, karena mereka bisa saja menjadi stres. Oleh karena itu ada teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Ini kakek saya ini meluruskan beberapa miskonsepsi atau miskonsepsi artinya kekeliruan dalam memahami kontrol yang kita berikan kepada murid kita. Ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol, teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ilusi artinya kelihatan kita mengontrol, tapi sebenarnya tidak. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita 100%. Kalaupun misalnya murid kita seolah-olah bisa dikontrol, itu hanya karena mereka mau. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa murid kita. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan yang kita berikan walaupun seolah-olah itu positif, tapi itu bermanfaat. Ada beberapa penguatan yang kita berikan justru berdampak negatif. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa yang ada di sini adalah kadangkala apabila siswa kita mengalami permasalahan,
kita membuat mereka seolah-olah bersalah. Misalnya yang kita lakukan, saya pendidik masih sekolah, mumaningo-ningo, bukan apa kematua, do kampung. Jadi kita menempatkan mereka menjadi seolah-olah bersalah. Jadi apa yang kita berikan kepada mereka itu justru membuat mereka tertekan. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa orang tua punya hak untuk memaksa anak-anaknya mengikuti apa kemauan kita. Padahal menurut si William ini katanya itu adalah sebuah ilusi. Dan masih banyak lagi. Berkaitan dengan itu ada ahli lagi namanya Stephen R. Covey mengatakan bahwa sebagai pendidik kita harus berubah dari cara pandang atau paradigma stimulus respon, apa itu nanti kita lihat, kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini beberapa contoh stimulus respon. Kalau biasanya kita mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, di dalam teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kalau misalnya kita angkat dalam kegiatan di kelas, barangkali kita mengatakan bahwa kebutuhan siswa itu sama, padahal sebenarnya kebutuhan siswa itu sangat berbeda. Misalnya siswa yang memiliki kemampuannya agak kurang dengan siswa yang pengetahuannya, kesiapan belajarnya lebih baik, itu akan berbeda. Sehingga dalam kelas itu bagaimana kita memfasilitasi semua anak-anak yang kurang dengan anak-anak yang sudah lebih, kita memberikan pelajaran yang berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu di teori stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan selanjutnya, jadi dalam hal ini kita sebagai pendidik diarahkan untuk beralih kepada pemahaman kita pada teori kontrol. Dan berita bagusnya ibu-ibu, kita tembus ke jam kelima. Oke, disiplin positif. Kadang-kala kita memaknai bahwa apabila kita disiplin itu kita membuat orang untuk patuh kepada kita. Dan kadang-kala kedisiplinan yang kita berikan kepada siswa itu membuat siswa kita merasa tertekan dan tidak nyaman. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Namun disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang berasal dari dalam diri, bukan karena dari luar, bukan karena paksaan. Jadi mereka disiplin karena mereka memahami bahwa apabila mereka disiplin, itu akan berdampak baik untuk diri mereka. Dikenal dengan disiplin intrinsik. Ada beberapa teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Kadangkala kalau misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak, maka tindakan kita bisa berupa hukuman, bisa juga berupa penghargaan atau ada restitusi. Nanti kita lihat masing-masing. Berkaitan dengan motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu, Diana Gosen, seorang psikologis juga ini, mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apabila siswa kita melakukan sesuatu, ada 3 kemungkinan yang memberi mereka motivasi dalam kaitannya dengan disiplin. Yang pertama, mereka disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka hanya disiplin karena takut. Atau yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Mereka disiplin karena mau dipuji, wah disiplin tahu ini. Kita diharapkan bahwa siswa yang disiplin itu adalah mereka melakukannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka disiplin karena mereka ingin bahwa dia bisa menjadi lebih baik. Jadi bukan karena mendapatkan pujian atau karena
terpaksa. Jadi kita diharapkan menuntun murid kita untuk disiplin menjadi orang yang mereka inginkan. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita, maka kita diharapkan untuk bukan memberikan hukuman, tetapi memberikan, ada istilahnya namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, itu bukan dihukum, tetapi bagaimana caranya kita menuntun mereka untuk memperbaiki diri. Memang dalam diskusi kami, dalam kegiatan diskusi, ini betul-betul barangkali agak susah kita lakukan pada awalnya, tapi apabila kita melaksanakannya, maka seharusnya anak-anak kita tidak akan menjauhi kita. Ada identitas gagal dengan identitas sukses. Penghukuman itu dikenal sebagai identitas gagal. Mengapa? Karena apabila kita menghukum siswa kita, itu akan menyakitkan murid kita. Tapi apabila kita melakukan restitusi, itu tidak akan menghukum, tetapi kita menawarkan pilihan-pilihan kepada mereka untuk menjadi orang yang lebih bagus lagi. Saya lompat-lompati karena waktu kita sudah terbatas ya. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, sehingga mereka tentu saja akan menjadi tidak nyaman. Berikutnya, penghargaan. Kadang-kala kita beranggapan bahwa penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu berdampak positif atau baik untuk mereka. Namun materi yang diberikan kepada kami itu ternyata tidak selamanya penghargaan itu baik. Alfie Kohn mengatakan bahwa penghargaan itu hanya efektif jika kita memberikan penghargaan untuk prestasi yang mereka peroleh dalam jangka pendek saja. Tapi dalam jangka panjang itu berdampak tidak baik. Penghargaan merusak hubungan. Nah, katanya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Misalnya dalam kelas itu ada siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar, dan kita memberikan penghargaan kepada siswa yang pintar, itu akan bisa saja menyebabkan kecemburuan. Jadi siswa yang tidak pintar itu akan menganggap yang diberi penghargaan itu adalah lawan, sehingga kita harus hati-hati memberikan penghargaan kepada siswa kita. Penghargaan tidak efektif. Itu kenapa tidak efektif? Hanya apabila misalnya kita mengatakan bahwa apabila kamu melakukan ini, kamu nanti juara 1, akan saya kasih hadiah misalnya. Nah, apabila kita lakukan itu, kapan kita tidak memberikan penghargaan, mereka tidak akan mau melakukannya lagi. Belum ada yang tadi dengan hadiah, para juga itu. Nah, kemudian masih banyak ke bawah. Yang terakhir di bawah adalah motivasi dalam diri intrinsik, itu hanya jadi nanti penghargaan itu tepat apabila anak-anak sukses dalam satu hal, mencapai suatu keberhasilan, dan kita memberikan penghargaan. Itu yang disarankan. Jadi bukan kita menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu dan dijanjikan penghargaan. Jadi kita tidak perlu menjanjikan mereka untuk memberikan penghargaan. Tapi kalau misalnya mereka sudah mencapai sesuatu, di situ paling tepat kita memberikan penghargaan. Itu di penghargaan. Restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apabila siswa kita melakukan pelanggaran, kadangkala kita kesulitan untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.
Dan apabila kita melakukan tindakan yang tidak terarah, bukan menyelesaikan masalah, tapi kadangkala justru memperparah keadaan, bahkan menyebabkan siswa itu putus sekolah. Dan di filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana caranya itu siswa tidak ada yang putus sekolah, bagaimana anak yang tidak mau sekolah bisa sekolah lagi. Itu barangkali yang melatar belakangi bahwa di kurikulum 2013 itu, di kurikulum Merdeka tidak ada lagi yang tidak naik kelas. Ya. Berikutnya, restitusi itu bukan memberikan penghukuman, tetapi fokus pada solusi. Jadi anak-anak yang mengalami permasalahan itu, guru dan murid yang mengalami masalah itu mencari solusi secara bersama-sama. Kemudian ini, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini untuk memperbaiki hukuman dan seterusnya. Untuk membuat restitusi tentu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan tata tertib. Tapi kalau tata tertib itu masih dekat dengan hukuman. Apabila tidak melakukan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Tetapi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai, kesepakatan bersama tentang nilai-nilai yang harus diterapkan. Jadi biasanya dibuat dalam kalimat yang positif. Misalnya ini, contoh keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau misalnya tata tertib yang dibuat dilarang mencuri, tapi kalau misalnya keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif dan seterusnya. Apabila siswa kita melakukan sebuah pelanggaran tata tertib atau aturan di sekolah, itu pasti karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mereka berusaha untuk mencari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Misalnya ada siswa kita yang tidak malas datang ke sekolah. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Mungkin saja bertahan hidup. Kenapa? Barangkali di kelasnya ada ancaman dari teman-temannya. Nah, jadi itu harus kita lihat. Kenapa kira-kira dia tidak datang? Kalau dia merasa terancam, kira-kira bagaimana solusinya? Atau rasa diterima di situ tidak ada, teman-temannya menolak dia, macam mana sama solana. Nah, itu. Dan kesenangan, mungkin dia misalnya siswa kita malas pulang kelas, berarti dia bosan, tidak mendapatkan kesenangan di situ. Maka tugas kita sebagai guru adalah memberi mereka kenyamanan, tapi jangan terlalu nyaman. Untuk menghadapi siswa kita yang bermasalah, kadang-kala kita menempatkan posisi kita, ada 5 posisi kontrol pada kita. Yang pertama, ada guru yang penghukum. Nah, tentu kita juga semua ada di sini. Saya juga pernah. Ya. Pada posisi penghukum itu akibatnya adalah murid itu memberontak. Ya, murid memberontak, pendendam, bahkan menyalahkan orang lain. Kemudian ada posisi guru yang membuat merasa bersalah, itu tadi. Kita menempatkan siswa seolah-olah apa yang dia lakukan itu menyalahkan dirinya sendiri. Katanya itu tidak disarankan untuk seperti itu, karena justru itu akan membuat murid berusaha untuk menyembunyikan kesalahan yang dia buat tertib di sekolah.
tidak benar kalau misalnya kamu orang Kristen atau emang susi mago terserani itu akan membuat siswa menjadi jauh. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan bagaimana apa yang kamu lakukan itu apakah sesuai dengan aturan kita, itu akan membuat siswa untuk introspeksi diri. Nah, kalau sekarang mereka sudah mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tidak benar, maka langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tentu dia melakukan hal tersebut karena sebuah motivasi. Maka langkah selanjutnya adalah kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Ada beberapa contoh pertanyaan atau apa yang bisa dilakukan oleh guru. Pada langkah pertama tadi, menstabilkan identitas, guru bisa melakukan mengatakan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan titik sampai di situ. Ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Kalau misalnya sudah melakukan seperti ini, maka segera lanjutkan ke langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk dari itu, tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah lakukan. Apabila kemudian kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya siswa kita malas datang ke sekolah, kamu tentu punya alasan kenapa tidak datang sekolah, sakit. Maka kita bisa telusuri kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, misalnya tidak saling menghormati. Apa yang kita percaya sebagai sebuah keluarga di dalam kelas ini? Gitu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa nilai-nilai yang kita sepakati di sekolah ini sebagai sebuah keluarga yang saling mengasihi begitu, dan seterusnya. Untuk materi ini sebenarnya panjang sekali. Nanti kita pelajari secara bersama-sama. Materinya saya bagikan. Kalau ada diskusi lagi boleh. Dan sekian untuk materi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru. Semoga materi yang saya bawakan dapat menjadi salah satu inspirasi, dan tentu saja ini masih sangat kurang, tapi mudah-mudahan di kesempatan lain kita lebih banyak waktu untuk berdiskusi, dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk ikut di guru penggerak, sehingga kita lebih bersama-sama mendapatkan materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.